Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan utama sekali kita sama-sama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan, tauhid dan hidayah serta kekuatan iman untuk bisa hadir di masjid ini, rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan Qiyamul Lail. Alhamdulillah. Dan juga salam terima kita bawakan kita kirimkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad SAW dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Safari yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang mana langsung diketuai oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Haji Surabaya Sulit. Alhamdulillah telah ada di tengah kita, di mana barangkali untuk kita Sumatera Barat ini Bapak ini asing lagi. Kemarin saya lihat di Instagram AHY di sini, itu katanya kader Demokrat terbaik Sumatera Barat. Ini saya jadi nonton kader terbaik dari Demokrat di Sumatera Barat. Dan juga orangnya kan juga sudah ramah kenal, sangat kenal sekali. Alhamdulillah. Kemudian juga kita akan hormati mungkin dari OPD, dan juga ada dari media, kawan dan sebagainya banyak sekali di sini. Alhamdulillah. Kemudian juga yang akan hormati Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan Semangat Pastek dan Caca dan pemerintah. Dan juga yang dihormati Bapak, Ibu, saudara, sedang rumah kalau yang berbahagia.
dan juga yang bermoti anak-anak kami yang sedang malam, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Kita sengaja melaksanakan acara ini sebelum sholat tarawih. Kenapa? Nanti takutnya kalau sesudah sholat tarawih kita dudukkan, nanti banyak yang pulang. Nah ini sama-sama ada kelemahan kekurangannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita laksanakan dulu acara kita ini, kemudian baru nanti tausiah ya ceramah Ramadan sampai kepada Ustaz kita ini, kemudian baru sholat tarawih di rumah. Perlu kami sampaikan sedikit bahwa kedua rombongan safari Ramadan yang bertujuan yang pertama sekali ada beberapa kegiatan yang ada di masjid Baitul Rahmah ini. Yang pertama sekali kami setiap hari ada buat pembukuan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Setiap hari ada 15 sampai 20 orang pembukuan di sini. Dan alhamdulillah tadi saya lihat ada dari Mas Median ada 2-3 orang pembukuan yang kami di sini. Alhamdulillah sudah 12 hari ada setiap hari yang memberikan pembukuan di sini. Walaupun hanya sekedar pembukuan minum buah dan kue-kue. Alhamdulillah. Kemudian juga perlu kami informasikan di sini bahwa MDA kita di sini 1 kali 2 hari tampil di sini untuk memberikan pelatihan yang ada MDA kita di sini. Kita coba untuk memberikan waktu 5 menit memberikan semacam latihan pendidikannya kepada anak-anak MDA atau MDTA kita yang ada di Balikpapan. Kemudian juga sekali 2 bulan MDTA kita mendatangkan orang tua subuh murokat. Sekali 2 bulan datangkan guru dari luar dan diundang seluruh wali murid dan orang tuanya untuk berjamaah. Kemudian juga ini bermanfaat tadi pada anak-anak yang ikut sholat subuh pada waktu dan subuh beri reward. Dia ambil lontong sendirian, cuma saya ambil lontong, ambil dia setiap anak yang ikut sholat subuh berjamaah. Ini kita coba di sini. Terima kasih nih Pak Mudadi orang berbawahnya itu. Kemudian juga insya Allah ya kita juga akan memberikan santunan anak yatim dan berbuka puasa bersama. Rencananya tanggal 24 April ini pada hari Minggu nanti kita buka bersama dengan yatim, di mana di komplek kita ini ada sekitar 30 orang anak yatim yang ada di komplek dan sekitar kompleknya ada sekitar 10 orang. Dan insya Allah setelah kami itu sampai akhir Ramadan nanti ada 20 orang lebih kurang 40 juta kita bagi kepada anak yatim kita yang ada di komplek dan sekitar komplek. Kemudian juga kita juga telah membentuk amil zakat di mana nanti untuk pertama sekali zakat fitrah ya kita menampung penerimaan zakat fitrah dan zakat mal di masjid kita ini, di mana setiap tahunnya juga kita laksanakan yang mana pada tahun kemarin itu kalau tidak salah ada sekitar 200 orang yang itu berzakat fitrah. Kemudian juga perlu kami informasikan juga kepada Bapak bahwa kami terutama sekali mengucapkan banyak terima kasih ini di mana tim Ramadan Provinsi ini sebenarnya seharusnya pakai surat resmi, pakai proposal dan sebagainya, tapi alhamdulillah 1 minggu sebelum Ramadan saya ditelepon tolong buat proposal. Saya juga agak bingung juga ya buat proposal kan, karena harus kita datangkan lurah, camat, buah dan kesra kita padam. Tapi alhamdulillah kita bekerjasama seluruh pengurus bisa kita selesaikan dan langsung kita antarkan ke DPRD, bukan pada awalnya itu gubernur, langsung kita antarkan ke DPRD Sumatera Barat. Nah inilah hasilnya alhamdulillah pada malam hari ini tim Ramadan dari provinsi ini sudah hadir di tengah kita. Dan juga mudah-mudahan nanti ya kita juga akan memberikan sesuai dengan proposal kita, di mana yang sangat mendesak sekali sesuai dengan proposal yang kita sampaikan melalui juga yang dibuat oleh seksi pembangunan Pak Mudadi, ruangan perpustakaan dan ruangan stadion di sebelah ini belakang kita ini yang sangat besar dan juga barangkali juga tempat duduk perempuan di mana lantai keramiknya sudah sangat lama barangkali. Kalau yang tempat laki-laki kita pas lihat sudah
ya representatif lah. Kemudian juga untuk detonisasi tadi alhamdulillah melalui PNP kita itu nih mudah-mudahan realisasinya tahun ini seluruh komplek sepanjang monastik terrealisasi, dan khusus untuk Saksa dan Pondok Indah ini melalui ART-nya Pak Mul juga tahun ini juga berkat bantuan dari Pak Wakil Ketua ini dapat ya sekitar 300 sampai 400 juta untuk motorisasi Saksa dan Pondok Indah ini Pak Mul. Mudah-mudahan saja Pondok Indah yang kalau hari hujan itu becek, jadi mudah-mudahan tahun ini sudah terrealisasi. Dan juga masih banyak harapan-harapan kita ini, dimana kalau hari hujan nih Pak Ketua, di gerbang kita ini selalu banjir, dimana tidak tertampungnya karena got kecil tersumbat, akhirnya air ke jalan. Jadi mohon nanti melalui PD nanti mungkin bisa melalui dana reses, melalui dana apa namanya kan, melalui dana aspirasi, dan juga untuk reses ini dimana kalau tidak salah kan itu 3 kali setahun. Dan juga kami harapkan Pak resesnya ini kami menampungnya apalagi rumah sakit, jadi terutama ibu bos ini ya teman-teman kita ini semuanya, dan bisa kami juga proposal ini katanya dari buat saya nanti katanya lah, tapi jangan proposalnya wisata mungkin kan. Kalau proposalnya barangkali itu dari peralatan, dari mobil dan sebagainya mungkin bisa saja barangkali begitu. Tapi kalau wisata barangkali tidak mungkin. Jadi nanti mohon melalui PD ataupun nanti mungkin sekretariat DPRD mungkin untuk dimana di gerbang kita ini setiap hari hujan itu selalu banjir. Akhirnya jalan itu airnya keluar, akhirnya gotnya melimpah dan terganggu. Jadi nanti mohon melalui PD-nya Bapak nanti kita sampaikan khusus. Dan juga nanti majelis taklim kalau memang ada keinginan juga terima kasih nih Pak Wakil Ketua Jalan Support kita kemarin majelis taklim sebanyak 37 orang sudah wisata religi di Banda Aceh, Sabang dan Pulau Samosir di bawah pimpinan Ibu Bos ini, terima kasih sekali. Dan juga saya tidak tahu juga ini langsung aja Ibu majelis taklim yang mengkoordinir ini. Terima kasih sekali Ibu Bos karena Ibu Emma dan Ibu Bos ini sudah mensponsori saya cuma tahu sudah begini. Silakan saja. Ya mohon maaf bagi sinek-sinek yang sudah tersedia karena waktu kita nanti habis ini mungkin ada ceramah lagi, kita silakan saja Pak. Silakan Bapak-bapak yang mungkin sudah disediakan oleh Ibu masyarakat kita sineknya silakan dicicipi. Silakan Pak. Silakan. Ya Pak, Pak RW silakan dari langsung. Silakan snacknya. Silakan saja sambil kita berbicara. Kemudian juga Ibu, tolong sineknya sudah bagi semua. Sudah, silakan. Jadi banyak sekali permintaan dari kita kepada Pak Ketua ini. Seperti yang kami ulang lagi, untuk resesnya yang akan datang Pak, kami siap menunggu. Mungkin kita buat semacam pemeriksaan kesehatan gratis. Karena kami lihat di Komplek Wisma Indah 6 aspek ini sudah pada lansia kan. Termasuk saya sendiri ya, sudah 60 tahun ke atas. Atau mungkin kita buat senam masal di sini karena RW baru, RT baru Pak Mul ini sekali 2 minggu ngadakan senam. Nah, kita gabung aja nanti, kita undang Pak Pen untuk reses ini, berikan semacam apa, menampung aspirasi karena reses itu 3 kali setahun. Jadi kita tarik sekali kita ini nanti kembali Pak silakan nanti bisa untuk setelah lebaran nanti untuk reses ke tempat kita ini. Jadi barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Tiada ucapan yang dapat kami sampaikan. Banyak terima kasih kepada Pak Ben yang mana sudah banyak membantu kita di sini, terutama sekali mungkin sebelumnya juga melalui majelis taklim kita sudah bisa support ya, sudah bisa didukung untuk keberangkatan. Dan juga ini mohon maaf ini saya bercerita sedikit. Majelis taklim ini juga rencana nih katanya mau ke Jakarta dan ke Jogja. Di mana di Jakarta itu Istiqlal kita sudah renovasi sekarang Pak.
Jadi berikutnya mau ke Jakarta, sekitar kemudian juga mungkin ke situ Mas Depok dan juga ke Jakarta yang di Jogja. Ini Pulau sendiri juga sponsornya ini walaupun sudah mau 70-an tapi masih sangat energik Pak. Nah tahu lah 7 hari 6 malam ke Banda Aceh sehat. Nah ini luar biasa. Jadi mohon doa bersama semoga Pak Surben ini wakil ketuanya, tapi beliau sudah 3 kali mendapat 3 periode. Beliau tidak mau lagi kita dicalonkan. Kalau saya mengusulkan beliau calon pusat jalan nanti, supaya ada akses kita ke pusat. Ya memang, nah keren dia. Karena kalau disumpahnya pasti kan Allah bulan. Mungkin dia pasti nanti menang, karena saya udah mau mana orang kenal gitu. Karena saya juga banyak bergaul dengan tempat tinggal beliau, Solo dan sebagainya. Kalau masih mencalonkan diri untuk DPRD provinsi, insya Allah, walaupun sudah 3 periode masih bisa menang gitu. Cuma harapan kita nanti kita berdoa mudah-mudahan dia sehat dan juga bisa untuk tingkat DPR RI nantinya. Amin ya Rabbal. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu OPD yang hadir, sekretariat DPRD juga semuanya. Pak An selalu mendampingi para saudara dan mereka semua yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Barangkali itu saja. Kalau ada salah yang lainnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amtara rasulullah bil huda wa dinil haq liyusira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Segala puji dan syukur mari bersama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmat karunia hidayah Allah kepada kita sampai malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, masih dapat melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Dapat terasa pada sudah puluhan kedua kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu malam-malam pengampunan. Ini adalah yang final yang bertahan sampai hari ini. Mudah-mudahan sampai akhir jemaah kita bertahan dan berdoa kita kepada Allah. Kiranya ibadah puasa kita benar-benar diterima oleh Allah. Semoga puasa kita benar-benar menjadikan kita suci nanti di Idul Fitri. Mudah-mudahan yang hadir ini semua nanti bertemu di surga Allah. Salam dan selawat mari kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Bu Salisma, anggota DPRD Kota Padang yang ikut mendampingi kami. Silakan berdiri Bu Salisma. Ibu Salisma ini mantan lurah di Padang dan mantan camat kita di sini, Camat Guraji. Jadi sengaja saya ajak tadi beliau dari fraksi Demokrat. Karena tahu tadi ada juga yang disampaikan oleh ketua tadi, bisa kami bekerja sama dengan Bu Salisma. Dan juga nanti mohon Bu Salisma berdampingi nanti menyerahkan bantuan Bu Salisma. Yang kami hormati Bapak Camat, yang dihadiri Pak Sekjam. Mohon maaf karena kami mendadak jadi tidak sempat memberitahu kepada camat untuk tadi pusal yang memberitahukan kepada camat. Jadi kami minta maaf. Kemarin sore baru kami beritahu kepada ketua masjid, tapi ketua masjid ini luar biasa. Walaupun kemarin sore kasih dialog kuih atas dialog bantu sekali. Yang kami hormati Pak Lurah, Pak RW, Pak RT yang hadir, yang kami hormati dan banggakan ketua masjid Bapak Haji Herman Lubis. Beliau ini luar biasa di Bapak dan Ibu, seorang pengurus masjid tetapi aktif beliau. Saya sudah 2 kali
Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, banyak dosen, guru, tokoh masyarakat. Istimewa yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim, boros, Bu Ema. Kami bangga dengan majelis taklim sini karena waktu kemarin sebelum berangkat ke Aceh kami makan sate bersama Bu di sini. Masih terkenal Pak Haji. Iya, berendang itu yang memang kami karena beliau baik ke Aceh, kami juga ikut Badon C untuk membagi rendang ke Aceh. Mudah-mudahan besok kinerja tidak akan kami bonus. Amin. Ini kebanggaan kita. Dan juga tadi saya dengar majelis taklim sini menyediakan bangunan. Nah ini luar biasa juga, ibadah yang luar biasa. Siapa yang berbuka sebagai kulon dan nanti amal nanti ibu-ibu majelis taklim kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya semuanya yang saya hormati. Jadi mungkin kalau yang sangat hormati, karena juga ini ada Pak Diaw, kami sama di Tanah Suci dengan beliau dulu, Pak Diaw. Pertama, sebelum kami sampaikan sudah tidak, mungkin kami perkenalkan dulu kami yang hadir. Perkenalkan diri saya dulu Bapak. Tadi lari samping nama Haji Sudir Pensulit. Sebenarnya kita tetangga gitu. Kebetulan di belakang ini gudang ini tempat saya juga di belakang. Tempat sebelah Lamdani ya gudang Gambir, dulu gudang PMI di sini yang saya. Berarti tetangga. Kalau dulu saya juga sering membantu masjid tempatnya Pak Nusal daerah dan Profesor Firdaus yang sana ya sebelah ya. Saya tadi sudah disebutkan dari Fraksi Demokrat, jadi alhamdulillah hari ini diamanahkan sebagai wakil ketua DPRD. Dan saya sehari-hari juga di Toko Banyo, Bapak dan Ibu, Toko Banyo. Yang kami hormati, lengkap banyak hadir. Sambil langsung perkenalkan saja yang hadir. Tadi saya perkenalkan Bu Salisma, Kepala DPRD Kota Padang. Tetapi hari ini adalah Pak Haji Alek. Jadi bersama beliau Haji Alek. Nah, Pak Haji Alek nanti beliau di KPD juga sudah tidak. Ganti pada terima Pak. Pak Haji Alek sendiri, maaf. Pak Haji Alek sendiri. Atau ada betul-betul yang lain. Oh iya. Terus tadi Bu Salisma sudah yang diusulkan ke depan. Yang kita hormati juga sudah perkenalkan ini kakak umas kami Idris. Lengkap ada Idris. Kakak ya. Beliau lengkap juga ada si In. Si In itu si Kublo beliau tinggal. In. Ada Hedi, ada Sian yang dari sekretariat yang beliau bawa. Istimewa yang kita hormati dan perkenalkan banyak Pak Idris ini banyak membawa wartawan. Ada sekitar 10 orang ya. 10 orang lengkap apapun yang akan beliau bawa hari ini. Nanti Bapak Umas kami di DPRD ada Impres, Tinggala, Petro, TPRI ada ya. Oh media sosial lengkap banyak ya. Gantol masuk. Sekolah masa dipilih masa jiwa ke Pak Idris. Terima kasih banyak dan rekan-rekan wartawan yang kasih kehadirannya. Pertama Bu, bulan puasa ini kan kita disuruh ke silaturahmi. Silaturahmi itu adalah untuk memanfaatkannya membuat murah rezeki. Alhamdulillah kalau kita bersilaturahmi bila disampaikan, mudah-mudahan kehadiran kami apanya sedikitnya nanti ada membawa bantuan untuk usaha kita. Alhamdulillah untuk usaha kita sudah kami anggarkan sebanyak 50 juta rupiah. Ini berkat dilayani Pak Haji Emang untuk kami di sini di 50 juta rupiah untuk masjid. Dan alhamdulillah juga jalan besok tempat Bamo itu kemarin dia buka karena banjir agak becek. Seorang tahun sesudah lebaran nanti dicoba.
Mudah-mudahan kampung kita ini bertambah indah. Sesuai namanya adalah masjid ini kebanggaan juga Baitul Arafah. Arafah ini suatu tempat yang istimewa. Tidak ada jarak umat dengan Allahnya di sana. Semuanya sama, semua berpakaian putih. Doa yang paling makbul adalah di Arafah, tempat bertemu Adam dan Hawa. Jadi Arafah ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Siapa yang berangkat haji kalau tidak ke Arafah tidak sah hajinya. Ke Arafah baru. Jadi kalau orang Padang sah hajinya datang ke sini ke Arafah. Jadi Arafah ini tadi yang adalah tempat yang terbaik. Adapun yang bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, tujuan kita adalah keimanan nanti kita menjadi orang takwa. Terakhir kita bagaimana meningkatkan keimanan kita. Iman ini perlu kita perkuat Bapak dan Ibu. Kalau iman sudah kuat, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Semua menjadi mudah kalau iman kita kuat. Kalau iman kita kuat, kita yakin dengan Allah, kita yakin adanya surga, kita yakin adanya hari akhir, dan yakin kita dengan barokah Allah. Jadi kalau iman itu kuat, insya Allah kita selamat semua. Apa contohnya iman itu kuat Bapak dan Ibu? Ini buktinya Bapak dan Ibu. Api itu kuat, api itu bisa membakar rumah, membakar gedung. Tetapi api bisa padam oleh air. Berarti air lebih kuat. Kalau dikatakan air kuat bisa menjadi banjir, membuat satu kampung bisa hanyut. Tetapi air ini bisa diserap oleh awan ke atas Bapak dan Ibu. Kalau awan dikatakan kuat bisa mengangkat air di atas, lebih kuat lagi angin. Kalau angin datang berterbangan awan, kalau angin dia meniupnya. Seandainya hujan di Balai Baru ini kena ada angin, berterbangan awan nggak jadi hujan di Balai Baru. Kalau angin kuat, yang bisa menghambat angin adalah bukit dan karang. Berarti lebih kuat lagi bukit dan karang. Kalau dikatakan bukit dan karang kuat, lebih kuat lagi manusia Bapak dan Ibu. Kenapa manusia lebih kuat? Buktinya bukit karang yang daruang itu nyebok deh manusia, hancur, menjadi abu, jadi semen deh. Lebih kuat lagi manusia. Kalau manusia kuat, yang mengalahkan manusia itu adalah nafsu Bapak dan Ibu. Banyak manusia terjerumus oleh nafsu. Banyak lebih gadang pasak daripada dia. Itu adalah nafsu. Orang yang sebaik-baiknya bisa terjerumus oleh nafsu. Orang berumah tangga bisa pecah karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, melihat tetangga yang lain ke dalam nafsu. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Apa yang bisa mengendalikan nafsu? Adalah iman. Jadi makanya iman ini perlu kita berkokoh, perlu kita berbuat. Kalau sudah iman kuat, berarti itu yang paling kuat Bapak Ibu. Mudah kita ini kena bulan Ramadan, bertambah kokoh keimanan kita, bertambah kuat pula keimanan kita, dan kita ini menjadi orang yang terbaik. Mudah-mudahan segala langkah kita, perbuatan kita diridhoi oleh Allah. Sebelum penyerahan, mungkin saya sampaikan juga sedikit kenapa puasa itu selain dari menjadi orang takwa, menguatkan iman, untuk membuat kita sehat. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu banyak baca lihat bersama awak puasa itu lipat. Makan itu waktu. Kenapa? Nah, ini perlu juga dipelajari, mungkin salah caranya. Sedangkan puasa itu membuat kita sehat. Kenapa? Pertama, sebagai Bapak dan Ibu, waktu makan sahur. Kalau makan sahur itu kalau dapat kita mulai mengurangi minyak dan lemak santan, itu akan kolesterol kita akan naik. Kita asur-asur. Bagi Bapak yang biasa minum kopi, minum teh, kalau dapat kita kurangi. Bulan puasa ini Bapak dan Ibu, tidak minum kopi, kita di sahur dan minum teh. Kalau kita banyak gula, itu metabolisme kita akan cepat. Akan merasa cepat pula kita nanti merasa lapar dan merasa haus. Itu sebabnya rahasianya orang ini banyak yang letih dia bulan puasa.
Satu lagi, kebanyakan kalau paling makanan makhluknya mengantuk. Enggak tak aja sholat subuh, apalagi baik ke Mas Haji. Nah, ini yang perlu, makanya banyak yang tak sehat, banyak yang makan berat, banyak yang kuah-kuah si pagi itu. Ada yang itu seperti Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Setelah kita sahur, kita jangan tidur. Kita pergi ke masjid Baitul Arafah dulu. Salat kita bersama-sama jemaah, bertambah ibadah kita, bertambah keimanan kita. Setelah itu pulang, usahakan berjalan kaki, usahakan olahraga ringan. Tetapi kalau memang tak tahan dengan memang mengantuk banget, boleh tidur sedikit, tetapi tinggikan pangkalnya Bapak Ibu. Pada tidurnya itu separuh duduk. Coba Bapak praktekkan. Tapi kalau bisa Bapak Ibu tahan tidak tidur, sehat. Kenapa tadi saya katakan tidak sehat? Tidur setelah makan, asal lambung kita akan naik. Penyakit-penyakit lain mengikuti. Kedua, matahari naik, kita tidak juga boleh tidur Bapak. Hari-hari biasa kan kita tidak tidur. Tapi hari biasa karena kita tidak makan, tidak minum di waktu sahur, mungkin telat-telat sedikit bangunnya tidak terasa, tidak makan. Tetapi kalau bulan puasa dalam kenyang, matahari naik, kita tidur. Ini adalah awal penyakit. Jadi nanti siang, misalkan untuk menjelang zuhur, setelah sukan atau setelah zuhur, pastilah Bapak Ibu akan segar. Demikianlah mungkin terkait saya. Waktu berbuka jangan minum es. Es ini tidak baik waktu kita berbuka. Memang sejuk kerongkongan, tapi itu dalam penyakit. Usahakan minum air yang sedikit hangat, boleh mungkin teh hangat lebih baik sebelum melanjutkan kolak dan makanan lainnya. Mudah-mudahan kalau dipraktekkan yang kecil ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat semua. Kalau kita panjang, jam 9 terus 10, katakan dulu Bapak dan Ibu tentang menjadi kejar-kejar dan terus melalui kalau. Untuk itu mungkin kami serahkan dulu secara simbolis, mau didampingi Ustaz dan Mek dari Dinsos, dan nanti dibantu bantuan ke-6 dari dana aspirasi Bapak dan Ibu. Ada buat ada aspirasi, ada sahabat di Ramadan. Kalau sampai Ramadan kami di pimpinan dapat 5 masjid. Jadi sholat nanti jadi ini mungkin 3 lah ini. Dinsos, mungkin yang 2 kami mungkin secara desa-desa saja. Kami memang tidak main aja, guru besar nih Pak Haji. Kalau guru besar kita mereka masjid, padahal seperti ini banyak ketersediaan. Ini luar biasa untuk sini Pak Haji sudah sampaikan banyak kegiatan anak yatim, anak pesantren, anak MBA, dan menjadi ibadah bagi Pak Haji untuk semuanya. Kami bangga sekali melanjutkan kebaikan ini Pak. Mudah-mudahan kampung kita ini betul-betul kampung Arafah, kampung dekat dengan Allah. Itu mungkin secara simbolis kita serahkan kepada ketua masjid, nanti pusat, Pak RW, Pak RT izin, Dina, boleh, Salisna. Taga ila na mampon jadi lah. Ila taga mang video na untuk simbolis.